Salam, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami ingin bersama-sama belajar firman-Mu. Bukalah pintu hati kami supaya kami dapat memahami apapun yang akan kami pelajari bersama-sama pada hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan, berikanlah hikmat dan pengertian supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Teks pembelajaran kita pada hari ini masih di dalam Kejadian 41 ayat 1 sampai 36. Ini merupakan teks kesinambungan kita pada pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Kejadian 40 ayat 1 sampai 36 di bawah tajuk Mimpi Firaun, dan tema kita pada hari ini, hidup dipakai Tuhan menjadi berkat. Tema hidup dipakai Tuhan menjadi berkat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang hidup dipakai Tuhan menjadi berkat. Hidup menjadi berkat memang bukanlah mudah, bukan sesuatu yang mudah, tetapi janganlah kita risau atau khawatir, sebab bila Tuhan berkenaan di dalam hidup kita, maka siapapun kita, pasti Tuhan akan membuat hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Hari ini kita diberikan satu contoh di mana hidup Yusuf dipakai Tuhan menjadi berkat bagi seluruh tanah Mesir. Itu sebabnya dimanapun Yusuf berada, hidupnya selalu membawa berkat yang sangat luar biasa. Oleh itu mari kita selidiki bagaimana hidup Yusuf dipakai Tuhan menjadi berkat bagi Raja Firaun dan seluruh tanah Mesir. Mari kita sama-sama belajar supaya kita dapat memahami tentang bagaimana hidup yang dipakai Tuhan menjadi berkat. Ayat yang pertama dikatakan, setelah lewat 2 tahun dari peristiwa penafsiran Yusuf tentang mimpi juru minuman dan juru roti, maka bermimpilah Raja Firaun, di mana di dalam mimpinya itu Raja Firaun sedang berdiri di sungai Nil yang besar dan panjangnya lebih kurang dari 6.400 km dari selatan ke utara ke Eferekah melintasi tanah Mesir. Nil di dalam bahasa Yunani disebut Nelos, di dalam bahasa Latin disebut Nilus. Nil ini pada waktu pemerintahan Raja Firaun adalah tempat pembuangan bayi lelaki Ibrani. Jadi salah satu korban waktu itu adalah Musa, tetapi diselamatkan oleh putri Firaun sesuai cerita di dalam kitab Keluaran. Tapi kita bukan bercerita tentang Musa, tapi kita bercerita tentang Yusuf. Mari kita lanjutkan ayat yang kedua sampai 4. Waktu Firaun berdiri di dalam mimpinya di sungai Nil, Firaun melihat dari sungai Nil itu ada 7 ekor lembu yang kulitnya cantik dan gemuk sedang memakan rumput di tepi sungai Nil itu. Tetapi tiba-tiba Firaun melihat 7 ekor lembu yang lain keluar dari sungai itu. Di dalam teks ini dikatakan bahwa kulit lembu itu buruk dan badannya kurus, sedang berdiri di dekat lembu yang gemuk tadi. Setelah itu tiba-tiba Firaun melihat bahwa lembu yang kurus memakan atau menelan 7 ekor lembu yang kulitnya cantik dan gemuk itu. Singkat cerita, ayat 5 sampai 7 diceritakan bahwa Firaun mendapat mimpi sekali lagi, yang kedua kali
Kali ini mimpi Firaun berbeza dari mimpi yang pertama, tetapi tujuannya sama dengan mimpi yang pertama, di mana di dalam mimpi Firaun dia melihat ada 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi tiba-tiba Firaun melihat ada timbul 7 bulir gandum yang kurus dan layu, muncul menelan 7 bulir gandum yang bernas dan baik itu. Ayat 8-13 dikatakan bahwa setelah mimpi itu Firaun sangat gelisah hati. Lalu dia memanggil semua ahli dan yang berilmu tinggi mungkin di tanah Mesir untuk mentafsirkan mimpinya, tetapi sayang satu pun di antara mereka tidak dapat mentafsirkan mimpi Firaun. Nah, singkat cerita, juru minuman Firaun itu pun akhirnya menceritakan pengalamannya pada waktu dia pernah bermimpi di dalam penjara, dan mimpinya itu berjaya ditafsirkan oleh Yusuf yang dipenjarakan bersama-sama dengannya. Ayat 14-16, Yusuf pun akhirnya dijemput oleh Raja Firaun di istananya, karena Firaun mendengar bahwa Yusuflah salah satunya yang dapat mentafsirkan mimpi hanya melalui pendengaran. Tetapi Yusuf berkata bahwa sekali-kali bukanlah dia yang mentafsirkan mimpi itu, tetapi Allah yang dia sembah. Allah itulah yang memberitahu kepada Yusuf. Lalu ayat 17-24, Firaun menceritakan kedua mimpinya itu kepada Yusuf seperti yang saya sudah katakan sebentar tadi. Ayat 25-27, Yusuf akhirnya mentafsirkan mimpi Firaun dengan sangat bijaksana. Yusuf mengatakan bahwa kedua-dua mimpi Firaun itu sama tujuan. Pertama, 7 ekor lembu yang baik itu merujuk kepada 7 tahun, dan 7 bulir gandum yang baik itu merujuk kepada 7 tahun. Jadi kedua-dua mimpi Firaun yang diceritakan Yusuf adalah sama tujuan, bahwa akan ada kelimpahan selama 7 tahun di tanah Mesir. Kedua, 7 ekor lembu yang kurus dan buruk itu merujuk kepada 7 tahun, dan 7 bulir gandum yang hampa dan layu merujuk kepada 7 tahun. Kedua-dua mimpi ini adalah sama tujuan, bahwa akan ada kelaparan terjadi di tanah Mesir selama 7 tahun. Ayat 28-32, Yusuf menjelaskan mimpi itu secara jelas bahwa akan ada kelimpahan di tanah Mesir selama 7 tahun sesuai dengan mimpi Firaun. Tetapi setelah 7 tahun kelimpahan itu berlangsung, kelaparan akan bakal terjadi di tanah Mesir selama 7 tahun. Maka 7 tahun kelimpahan itu akan dimusnahkan oleh 7 tahun kelaparan yang sangat dahsyat itu di tanah Mesir. Jadi inilah makna dari mimpi Firaun yang perlu ditangani dengan bijaksana. Nah, yang menarik di sini, hidup Yusuf benar-benar dipakai Tuhan menjadi jalan berkat bagi Raja Firaun dan seluruh tanah Mesir. Mengapa saya berani mengatakan bahwa hidup Yusuf dipakai Tuhan menjadi berkat? Karena sepanjang cerita di dalam teks ini, Yusuf benar-benar diberikan oleh Tuhan hikmat untuk mentafsirkan mimpi Yusuf. Bahkan Yusuf bukan sekedar menafsirkan mimpi itu, tetapi Yusuf diberikan kebijaksanaan sehingga Yusuf berani memberikan cadangan yang baik untuk mengatasi maksud dibalik mimpi Raja Firaun. Perhatikan ayat 33-36. Di bahagian ini Yusuf memberikan cadangannya kepada Raja Firaun, dan cadangan itu diterima oleh Raja Firaun dengan baik. Boleh baca ayat yang selanjutnya supaya kita lebih memahami cerita ini. Nah, poin yang kita dapat pelajari di dalam sepanjang penjelasan saya sebentar tadi adalah soal hidup Yusuf yang dipakai Tuhan menjadi berkat bagi Firaun
dan seluruh tanah Mesir melalui cadangan berkat yang diberikan oleh Yusuf kepada Firaun. Jadi bukan soal bagaimana hebatnya Yusuf mentafsirkan mimpi Firaun yang kita perlu pelajari, tetapi soal bagaimana hidup Yusuf dipakai Tuhan menjadi berkat. Itu yang penting menurut saya kita pelajari bersama-sama. Jadi kita tidak perlu kecil hati apabila kita tidak sehebat dengan Yusuf. Sebab siapapun kita, apapun status kita, apapun jabatan kita, siapapun kita, kalau Tuhan berkenaan kepada kita, maka pasti hidup kita dipakai Tuhan menjadi berkat. Sebab itu marilah kita sama-sama belajar hidup seperti Yusuf. Nah, sebagai kesimpulan, yang pertama, hidup Yusuf menjadi berkat kepada Firaun dan seluruh tanah Mesir itu bukan karena Yusuf sendiri, tetapi itu semua disebabkan Tuhan yang telah membuat hidup Yusuf menjadi berkat. Yang kedua, hidup Yusuf menjadi berkat sebab Yusuf mengandalkan Tuhan. Sebab melalui penafsiran itu sendiri, Yusuf mengakui bahwa bukan dirinya yang menafsirkan mimpi itu, melainkan Tuhanlah yang membuat dia menafsirkan itu. Yang ketiga, kalau kita mau hidup menjadi berkat, maka belajarlah kita seperti Yusuf yang menyerahkan dirinya untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya. Jadi begitu juga dengan kita, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan untuk dipakai menjadi berkat, dan jangan lupa mengandalkan Tuhan. Itu kuncinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.